Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat yang biasa kita sapa dengan nama Romo Uut. Halo Romo, apa kabar? Halo Pauline, kabar baik. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga semuanya penuh sukacita seperti kita saat ini. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Uut. Mari kita siapkan hati kita, mohon berkat Tuhan supaya firman yang kita dengarkan meresap dan mengakar dalam batin kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur bagimu Allah Bapa, pencipta dan pemelihara semesta alam. Daripadamu segala yang baik datang menjumpai kami. Berkatilah kami, tuntunlah kami, agar hati kami terbuka bagi firman-Mu, sehingga hidup kami dikuatkan dan disegarkan, agar kami berani menjadi pelaksana firman, tidak hanya menjadi pendengar firman. Bunda Maria, teladan pendengar firman yang sejati, doakanlah kami anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemuinya dan makan bersama-sama dengan dia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini hari Selasa tanggal 20 November 2018 merupakan pekan biasa yang ke-33. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 14 sampai dengan 22. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 14 sampai dengan 22. Aku Yohanes, mendengar Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu, dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan kuakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan daku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, sekarang marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku. Yaitu orang yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku. Yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku. Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Uut akan membacakan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Alleluia, 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 alleluia. Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Zakheus.
Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani ini, Romo, dalam segmen pertama ini. Dalam segmen pertama ini kita membahas dahulu tentang bacaan pertama ya, Romo, yang diambil dari kitab Wahyu. Bacaan pertama dari kitab Wahyu ini cocok dengan situasi kita menjelang akhir tahun. Biasanya ya kita dengarkan dalam liturgi menjelang akhir tahun, mengingatkan kita setiap lingkaran tahun itu bukan hanya pengulangan, setiap tahun pasti ada tahun baru, enggak. Justru lingkaran tahun ini bahwa kita akan mendekati siklus tahun 2018 mengingatkan bahwa hidup kita pun punya ending, punya akhir. Maka bagaimana kita menyiapkan berhadapan dengan akhir hidup kita itu? Yang menarik adalah ketika kita sadar bahwa nanti ketika kita sampai pada titik peziarahan kita di dunia, hidup kita tujuannya adalah kita akan melihat wajah Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Maka pertanyaannya, apakah selama di dunia ini aku menyiapkan diri untuk itu? Apakah selama liturgi, mengikuti ekaristi, merenungkan sabda, aku sudah menyiapkan diri saat ini pun aku memandang wajah Allah dalam liturgi? Karena nanti di akhir hidup kita akan merayakan liturgi yang abadi. Nah, itu. Maka ketika kita menyiapkan diri seperti itu, hidup kita akan berubah. Ini yang diinginkan oleh penulis kitab Wahyu ya. Bahwa orang hidupnya berubah karena sadar tujuan kita adalah memandang wajah Tuhan. Dalam bahasa Latinnya visio beatifica, itu. Memandang wajah Tuhan, pandangan yang kudus, pandangan yang penuh berkat. Maka bagaimana sekarang kita mengalihkan dari pandangan benda-benda materi, kesuksesan, hal-hal yang sifatnya duniawi, kita pandang tujuan hidup kita yaitu memandang wajah Allah. Ini akan merubah hidup kita. Ya, kurang lebih kitab Wahyu arahnya mau ke sana. Jadi sangat cocok ya, Romo ya, sangat seperti cocok apa yang untuk Romo katakan tadi ya. Situasi hidup kita. Dan kita bila kaitkan dengan kitab Wahyu pada hari ini, Romo, apa yang dapat Romo sampaikan, Romo, keterkaitannya dalam bacaan ini? Ya, itu dia. Karena ini kan kalau kita simak lagi bacaan pertama, ini dalam bacaan pertama ini kita lihat bagaimana penulis kitab Wahyu itu diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada 2 jemaat, yaitu di Sardis dan di Laodikia. Pesannya kurang lebih sama, yaitu ada jemaat yang setelah mengalami pembaptisan, mereka hidupnya
biasa-biasa saja tuh. Tidak ada, dalam bahasa Inggrisnya tidak ada drive ya. Tidak ada dorongan, tidak ada greget bahasa Jawanya itu. Ya itu dia. Ada apa ini ya kan? Maka dosa itu tidak hanya melakukan kesalahan, tidak hanya melakukan kejahatan, tapi kita ingat ada juga dosa kelalaian. Ya seperti ini, ketika orang hidupnya itu tidak berubah, hidupnya ya hanya menjalani hidup begitu saja, tanpa tujuan, tanpa greget tadi. Padahal setiap kita ingat, setiap orang yang sudah dibaptis, nah ini akan kita lihat simbol-simbol yang dipakai bagus sekali. Setiap orang yang sudah dibaptis artinya dia itu menerima pakaian putih. Artinya dia hidup untuk Allah. Dan konsekuensinya hidup untuk Allah ialah seperti Yesus ya. Menjadi garam dan terang. Kalau kurang asin, mengasinkan. Kalau terjadi kegelapan, menjadi terang. Harusnya hidup orang yang dibaptis seperti itu, punya misi. Maka kesalahan kedua jemaat ini adalah mereka tidak punya misi. Hidup dijalani begitu saja, pekerjaan dijalani begitu saja. Maka dikatakan misalnya dalam pesan kepada umat di Laodikia, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Aku mengatakan aku sudah kaya, aku memperkaya diriku. Itu kan ya orang kaya ya kaya seperti itu. Tapi lupa kekayaannya itu titipan. Apakah dia memperjuangkan kekayaannya itu dipakai untuk orang lain misalnya seperti itu. Tapi umat Laodikia ya begitu saja. Semua hidup dilewati, diterima tanpa diberi makna yang berkaitan dengan iman dan berkaitan juga dengan pembaptisan yang dia terima. Itu juga sebuah kesalahan, sebuah dosa yang diingatkan oleh penulis kitab Wahyu yang menerima pesan dari Allah. Di sini menarik Romo, di ayat 1 ya Romo ya, tentang ketujuh bintang dan ketujuh roh Allah. Kenapa angka 7 Romo yang di sini dikatakan? Ya, ini kitab Wahyu itu kitab yang penuh simbol, maka harus kita hubungkan dengan tradisi biblis, tradisi kitab suci, baik yang ada dalam kitab suci maupun apa yang dihidupi oleh penulis kitab Wahyu pada zamannya. Kurang lebih kitab Wahyu ini salah satu kitab dari sekian banyak kitab Perjanjian Baru yang ditulis belakangan, sekitar abad kedua, akhir abad pertama, ya sekitar tahun 100-an sampai 110 seperti itu. Maka suasana apa yang ada pada waktu itu? Kurang lebih suasananya adalah minat tentang malaikat itu muncul. Jadi tidak selamanya orang-orang Yahudi itu punya minat tentang malaikat, tapi pada akhir abad pertama dan akhir abad pertama, awal abad kedua, itu minat tentang malaikat itu muncul. Seperti itu, maka dikatakan di sini tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, karena orang sudah berminat siapa itu malaikat, apa itu malaikat, siapa saja malaikat yang ada di dekat Tuhan ya. Jadi mulai ada pemisahan antara Allah dengan malaikat. Sementara pada masa-masa sebelumnya, malaikat itu kerap kali campur dengan Allah. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah, tapi kok sekarang menjadi malaikatnya. Misalnya dalam kisah Abraham. Ini yang dijumpai Abraham ini 3 malaikat atau mereka itu adalah personifikasi Allah. Masih belum jelas. Atau yang berjumpa dengan Musa. Yang berbicara dengan Musa ini siapa, malaikat atau Allah, masih seperti itu. Tapi di masa kitab Wahyu sudah mulai ada pembedaan antara Allah dengan pembantunya, yaitu malaikat yang membawa pesan. Malaikat kan artinya pembawa pesan dari Allah ini. Lalu angka 7, tentu angka 7 di banyak budaya itu punya makna ya. Untuk budaya Inggris saja kan ada lucky 7 ya. 7 itu membawa keberuntungan. Tapi angka 7 di sini mengingatkan kita akan simbol yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu hari ke-7, hari yang diberkati. Hari Sabat, ya, seperti itu. Maka mengapa 7? Karena bisa jadi memang ada 7 jemaat, tapi lebih dari sekedar fakta ada 7 jemaat. Diingatkan juga angka 7 ini punya makna tentang penciptaan, hari ke-7, juga berkat, hari yang diberkati Tuhan, dan seterusnya. Jadi ada hubungannya dengan kisah penciptaan, 7 berkat, hari ke-7 yang diberkati oleh Allah. Lalu mengapa bintang? Bintang juga
ada banyak yang kita temukan dalam kitab suci berkaitan dengan bintang. Yang paling jelas adalah bintang pada waktu kelahiran Yesus. Maka bintang itu memberi petunjuk, bintang memberi arah. Kalau kita lihat kitab Kejadian, Allah menjadikan benda-benda penerang di langit sebagai penunjuk. Penunjuk hari, penunjuk waktu, penunjuk arah. Maka 7 bintang itu hendaknya seperti bintang menjadi penunjuk. 7 bintang itu ya 7 hal yang nantinya bisa dipakai oleh orang untuk menunjukkan arah perjalanan hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Maka permainan simbol ini harus kita kaitkan dengan bagian-bagian kitab suci lainnya. Ya, itu dia. Maka ada 7 bintang, artinya memiliki 7 jemaat yang menghendaki supaya setiap jemaat, setiap gereja jadilah seperti yang dikehendaki, itu menjadi petunjuk. Orang yang melihat hidup kamu diarahkan kepada tujuan hidup, yaitu Allah sendiri. Jadi sebenarnya 7 bintang jemaat atau sesuatu atau seseorang yang dipanggil untuk memiliki misi, yaitu menjadi saksi. Saksi itu kan menunjuk kepada hal lain. Saksi pencurian menunjukkan orang pada peristiwa pencurian. Di sini 7 bintang, jadilah engkau saksi, yaitu saksi Kristus. Menunjukkan orang bagaimana sampai kepada Kristus. Seperti itu. Di sini menarik juga Romo ya. Kepada jemaat di Sardis ini mungkin hampir bersamaan dengan jemaat di Laodikia. Di walaupun sini, ungkapannya berbeda seperti suam-suam kuku, terus udah gitu engkau mati. Yang ini Romo? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Sebenarnya engkau engkau hidup padahal engkau mati. Itu dia. Makanya sekali lagi ini pesannya adalah jemaat di Sardis dan di Laodikia seolah-olah itu hidup sebagai orang Kristen. Dari mana kamu tahu orang Kristen? Lihatlah pakaian putih. Pakaian putih, kalau sahabat oase rohani Katolik mengikuti perayaan liturgi pembaptisan, itu kan pakaian putih diberikan kepada mereka yang baru saja menerima pembaptisan. Itu dia. Maka pakaian putih adalah martabat, derajat pembaptisan kita. Dan itu dikatakan jangan membiarkan ketelanjanganmu. Telanjang itu apa? Telanjang adalah akibat dosa. Kita ingat kisah Adam dan Hawa. Begitu mereka makan buah terlarang, mereka tahu mereka telanjang. Maka dosa yang kita terima sebagai manusia, yaitu bahwa kita itu berdosa, dikatakan dosa turunan. Itu sebenarnya dosa yang kita terima karena kita itu keturunan Adam dalam tanda petik, itu dihilangkan melalui pembaptisan. Ketelanjangan kita karena dosa Adam itu dihilangkan karena wafat dan kebangkitan Kristus. Dan kita disimbolkan memakai pakaian putih. Itu maka ya udah, kalau kamu tidak lagi telanjang pakai pakaian putih, hiduplah sesuai dengan martabat yang kamu kenakan. Kita ingat perumpamaan Yesus tentang perjamuan. Ketika yang diundang tidak datang, lalu apa yang dikatakan Tuhan? Ambillah semua orang yang kamu temui di jalan. Orang miskin, orang cacat, orang minta-minta, diselokan, diambil untuk ikut perjamuan. Tapi kan masalahnya ketika mereka ikut perjamuan, mereka mengenakan pakaian yang sesuai, yang pantas. Maka ada orang yang tidak pakai pakaian yang pantas, ditegur oleh si tuan pemilik perjamuan itu. Itu dia. Kalau kita sudah ditarik, diambil karena bukan karena jasa kita dibaptis, tapi karena Allah sendiri, ya sudah, hiduplah sesuai dengan pakaian yang kita kenakan. Kan orang juga pakai baju kan sesuai tujuannya ya. Orang tidak mungkin misalnya ke bioskop pakai kebaya, ya kan. Orang kebaya bersanggul cantik itu kan untuk ke sebuah pesta atau upacara resmi. Ya sudah, hiduplah sesuai dengan pakaianmu. Tujuanmu apa pakai baju itu? Nah, maka kalau umat di Sardis itu sudah mengenakan baju putih, lakukan hidupmu. Dalam hidupmu sesuai dengan panggilanmu sebagai orang dibaptis. Gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang dikenakan. Apa yang dikenakan, yaitu pembaptisan yang kita terima. Nah sebenarnya apa saja janji Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis itu, Romo, sebenarnya? Ya jelas, janji kepada jemaat di Sardis dan kepada semua pada umumnya itu adalah kehidupan kekal. Ya. Itu janji yang diberikan Tuhan begitu kita menerima pembaptisan. Maka sebenarnya umat di Sardis dan umat di tempat lainnya itu,
ketika sudah menerima pakaian putih itu, dia sudah menerima janji Yesus, yaitu nanti pada akhir kehidupan, akhir peziarahan kita di dunia, kita akan hidup bersama dengan Allah, mengenal Allah Bapa melalui putranya. Itu janjinya, bahwa sesudah kematian kita tidak akan habis hilang, tapi kita akan hidup abadi bersama Allah. Itu janji yang Tuhan berikan, sehingga hidup kita itu punya makna, hidup kita tidak sia-sia, dan kita tidak takut menghadapi kematian. Nah, itu mengalahkan maut. Kurang lebih dengan macam-macam ungkapan, tapi isinya sama di situ. Itu janji yang Allah berikan. Di sini juga ada suam-suam kuku yang tadi seperti Romo. Pada umat di Laodikia ya. Itu di ayat 16 ya Romo ya. Jadi seperti hidup tidak jelas tadi Romo katakan tadi. Iya. Itu dia, maka orang ketika dibaptis tapi kok tidak ada perubahan, tidak ada drive, mengapa kok orang hidupnya biasa-biasa saja, padahal sudah menerima karunia yang begitu besar, yaitu diangkat menjadi anak-anak Allah, dihapuskan semua dosa asalnya, seperti itu. Maka ketika kita tidak sadar martabat pembaptisan itu, ya kita mencemarkan pakaian putih yang kita pakai. Jangan-jangan kita pakai baju putih lalu kita nggak hidup sesuai dengan martabat kita. Maka di situ dikatakan juga, aku akan memberikan, belilah daripadaku emas yang kumurnikan. Artinya apa? Ini kita diingatkan akan surat Santo Petrus ya, bahwa kalau emas saja itu harus dimurnikan dengan api. Emas yang merupakan benda fana, benda materi yang akan hilang pada akhir zaman, itu barang fana aja dimurnikan. Apalagi iman yang kita terima sebagai orang yang dibaptis. Lebih-lebih lagi harus dimurnikan. Itu hubungannya. Maka emas yang diberikan Tuhan itu tidak lain tidak bukan adalah iman. Yang sudah dimurnikan melalui perjuangan hidup. Yang dimurnikan melalui kesulitan. Yang dimurnikan karena kita mau mengibarkan panji Tuhan, mengatakan yang benar misalnya, rela berkorban untuk orang lain, berani menyapa, berani mengampuni. Hal-hal seperti itu yang memurnikan iman kita. Maka Tuhan mau memberikan iman yang dimurnikan, yaitu iman yang kita alami, kita terima dengan memanggul salib. Jadi semua penderitaan, semua sepak terjang kita, kesulitan yang kita hadapi untuk melaksanakan misi, sebagai orang yang dibaptis, itu yang memurnikan iman kita. Seperti itu, maka kalau kita memiliki iman seperti ini, hidup kita akan bersih, punya makna, tidak lagi suam-suam kuku. Sebagai contoh, mengapa ada banyak orang memberi kepercayaan kepada orang Katolik jabatan bendahara misalnya. Karena dulu orang Katolik itu jujur-jujur dan tidak akan pernah mau menyalahgunakan jabatan yang dia pakai. Bahkan ada kisah di Perancis itu, seseorang yang melawan gereja Katolik, tapi semua pembantunya orang Katolik. Ketika ditanya, loh Voltaire, kamu kan melawan gereja Katolik, tapi mengapa orang-orang kepercayaanmu orang Katolik? Kata dia, karena saya percaya sama orang Katolik. Orang Katolik tidak akan meracuni saya, tidak akan menyalahgunakan harta yang saya percayakan. Mereka orang yang bisa dipercaya. Dulu orang Katolik identik dengan kepercayaan itu. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang masih seperti itu? Pakaian putih kita itu betul-betul menunjukkan kesaksian bahwa kita pantas dipercaya, baik oleh Allah maupun manusia. Ya, itu kesaksian yang harus kita berikan. Semoga masih berlangsung sampai sekarang, Romo ya. Itu perjuangan hidup kita. Ya. Harus kita teruskan ya, Romo. Betul. Baiklah Romo, menarik sekali apa yang sudah Romo sampaikan tadi. Dan sekarang kita jeda sebentar, Romo. Iya, oke. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Masih bersama Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk segmen kedua Romo, untuk pembahasan Injil ya Romo. Tapi sebelumnya bisakah Romo menyampaikan kembali poin yang terdapat di poin pertama tadi, di segmen pertama? Dalam segmen pertama, seperti yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita ulas, kita renungkan, kurang lebih pesannya sama, baik kepada umat di mana, Sardis dan di Laodikia, yaitu untuk betul-betul hidup sesuai dengan martabat baptisan yang kita terima dari Allah. Dan saya lupa juga menyampaikan bahwa konteksnya adalah waktu itu jemaat Kristen mengalami penganiayaan. Ada orang yang lari dari penganiayaan, ada orang yang kemudian ikut-ikutan arus, dan ada orang yang bertahan. Nah ini yang mau disampaikan oleh penulis kitab Wahyu adalah bertahan. Dalam segala kesulitan, bertahanlah. Jagalah imanmu tetap murni. Jagalah pakaian putihmu supaya tidak tercemar. Jangan sangkal imanmu. Jangan sangkal cara hidupmu yang sudah berubah karena perjumpaan dengan Kristus. Maka dalam 2 kali dikatakan di masing-masing surat kepada jemaat, jagalah baju putihmu, jangan cemarkan, dan bertahanlah, jadilah pemenang. Seperti yang kita ucapkan juga dalam Mazmur tanggapan tadi kan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan daku di atas tahtaku. Maksudnya menang adalah bukan menang mengalahkan yang lain, tidak, tapi menang bertahan dalam ujian, dalam cobaan, dalam kesulitan. Persis yang dialami oleh jemaat di Sardis dan di Laodikia karena dianiaya karena imannya akan Tuhan. Bertahanlah, menanglah. Nah, seperti itu. Jangan sangkal imanmu demi apapun. Tapi imanmu akan dimurnikan karena kesulitan itu. Itu satu pesan yang belum sempat kita ulas tadi. Nah, sekarang kita masuk ke Injil. Persis seperti benang merahnya ada dengan bacaan pertama tadi, yaitu sebuah tekad untuk hidup secara baru. Umat di Sardis dan di Laodikia diingatkan, kamu itu udah hidup secara baru dengan meninggalkan segalanya. Maka bertahanlah. Jangan buat perjuangan kamu itu percuma, sia-sia. Lebih lagi jangan buat salib Kristus itu sia-sia. Kurang lebih seperti itu. Zakheus juga seperti itu. Zakheus adalah model orang yang dulunya itu jauh dari Tuhan, bertobat, sekarang dekat dengan Tuhan. Maka kisah Zakheus pada Injil hari ini sebenarnya mau menceritakan proses bagaimana orang bisa beriman. Nah, menarik di situ ketika dikatakan Zakheus berdiri dan kemudian berkata, aku tinggalkan semua kekayaanku, kalau ada yang diperas aku beri 4 kali lipat. Itu kan bukti dia hidup secara baru, tidak lagi melekat pada benda-benda dan kekuasaan, tapi dia mau mengikuti Tuhan. Kurang lebih gambaran globalnya untuk Injil Lukas hari ini seperti itu. Maka sekarang mari kita lihat satu persatu lebih dalam lagi. Yesus memasuki kota Yeriko. Kota Yeriko selalu disebutkan. Kita ingat misalnya dalam Injil yang sama, Injil Lukas, kota Yeriko dikaitkan dengan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam perjalanan Yeriko, Yerusalem, Yeriko, itu ada orang yang Samaria yang baik hati. Sekarang Yesus masuk kota Yeriko. Maka jelas sekarang siapa orang Samaria yang baik hati itu. Ya seperti Yesus ya, yang bergerak dari Yeriko ke Yerusalem. Dan perlu diketahui, jalur Yeriko ke Yerusalem itu jalur perdagangan. Itu jalur yang berbahaya. Maka ada banyak begal di situ. Nah, ini seperti itu. Maka mau dikatakan proses hidup beriman itu juga bukan proses yang mudah. Maka Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan sekali lagi juga kalau kita ingat kota Yeriko, kita ingat juga bacaan Injil hari Minggu biasa yang ke-30 ya. Yaitu tentang Bartimeus. Dalam Injil Markus, Bartimeus yang duduk di gerbang kota Yeriko, dia buta dan meminta-minta. Maka kota Yeriko selalu dikaitkan dengan itu. Bartimeus adalah proses orang beriman dari buta tidak melihat, kemudian melihat Yesus dan mengikutinya. Ingat Bartimeus ketika dipanggil Yesus, dia berdiri dan menanggalkan jubah. Itu proses orang beriman seperti itu, sehingga dia mendapatkan pencerahan penglihatan. Maka hal yang sama juga berlaku untuk Zakheus.
Kita lanjutkan. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Wah, jabatan pemungut cukai, wah itu menggiurkan itu. Karena apa? Karena pemungut cukai itu akan tinggal di depan pintu gerbang. Tinggal artinya berkantor. Karena pada waktu itu setiap orang yang melintas dan masuk ke satu kota itu harus bayar uang cukai, uang masuk. Karena apa? Karena dia masuk ke kota itu pasti untuk tukar barang, untuk berdagang. Maka ditarik uangnya pajak masuk kota, seperti itu. Untuk kemudian dia akan melanjutkan, pedagangnya melanjutkan ke kota lain, masuk kota lain. Jadi kan kota waktu itu kan kota berbenteng ya. Ini mengikuti sistem kota polis di Yunani, berbenteng. Jadi jelas antara bagian dalam benteng dan bagian luar benteng. Maka itu kelihatan misalnya di kota Jogja, ada Jogja dalam benteng, Jogja luar benteng. Nah, seperti itu. Maka pemungut cukai adalah dia yang kantornya di dekat pintu kota, kemudian dia akan menarik cukai, menarik pajak dari orang yang masuk ke kota dari luar untuk berdagang. Semua orang ditariki cukainya. Nah, kepala berarti dia kan jadi pemimpin. Dia mengepalai begitu banyak orang yang profesinya pemungut cukai. Mengapa pemungut cukai dibenci? Karena pertama, pemungut cukai itu punya hak menentukan berapa pajak yang ditarik. Memang orang Roma yang menjadi penjajah Palestina itu punya target. Kamu setiap orang misalnya dikasih 20 dinar untuk masuk kota. Pemungut cukai berhak mengambil lebih. 20 disetor ke Roma, mungkin dia akan menarik 40. 20 buat Roma, 20 buat saya. Itu kan nggak sopan dalam arti ngambil untungnya kebanyakan, tapi itu hak pemungut cukai. Oleh sebab itu dia dibenci karena pasti korupsi, pasti ngambil untung yang kebanyakan. Itu baru pemungut cukai lah. Ini kepalanya yang pasti ngambil duitnya lebih banyak lagi. Nah, maka disebut sebagai kepala dan sangat kaya, jelas sangat kaya karena hidup hanya dari orang keluar masuk dan rela menghamba pada penjajah. Itu sebabnya mengapa pemungut cukai itu begitu dibenci, karena ada istilah bergembira di atas penderitaan orang lain. Ini pemungut cukai. Itulah Zakeus seperti itu. Kita lanjut. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Menarik ini. Zakeus itu orang yang ditakuti. Karena apa? Karena dia kepala pemungut cukai, harus nyetor seluruh cukai Yeriko ke pusat pemerintahan penjajahan Roma di Yerusalem. Maka dia pasti punya banyak bodyguard ya. Punya banyak tukang pukul. Karena dia itu kaya, kedua banyak yang membenci dia. Tapi menarik di sini tidak diceritakan dia dikelilingi bodyguard. Dia jalan sendiri. Karena apa? Tertarik melihat Yesus. Karena dia tertarik melihat Yesus, dia lupa keamanannya sendiri. Ada banyak orang yang karena tertarik pada hal lain lalu mengabaikan protokoler keamanan. Misalnya kepala negara yang mau menjumpai rakyatnya, dia melewati prosedur keamanan, melewati prosedur bodyguard hanya untuk menyapa rakyat yang dia kunjungi. Paus pun seperti itu kan, melewati prosedur keamanan untuk menyapa umatnya. Ya, Zakeus juga seperti itu. Zakeus melewati prosedur keamanan untuk melihat siapakah Yesus. Ini menarik. Zakeus lupa keamanan dirinya, lupa bahwa dia dibenci, lupa dia punya banyak musuh. Karena apa? Karena mau lihat Yesus. Ini menarik. Maka proses orang beriman adalah ketertarikan itu. Yesus membuat dia lupa yang sebelumnya itu mengasihkan, sekarang kurang asik lagi. Berani ngambil resiko karena iman. Zakeus seperti itu. Dan dikatakan berbadan pendek. Nah, jadi Lukas nih mau main-main rupanya dia. Ada orang kaya, ditakuti, tapi badannya pendek. Jadi kan sebenarnya dia ini hampir dikatakan tidak punya wibawa lah, seperti itu, badan pendek ya kan. Jadi dia dihormati itu karena dia punya banyak uang dan banyak pengawal. Jadi kalau ada banyak orang itu menaruh hormat, itu bukan karena hormat karena karisma, tapi karena duit dan karena apa? Duniawinya itu. Maka dikatakan berbadan pendek untuk menekankan hal itu. Ini orang yang sebenarnya kalau hidupnya begitu-begitu saja, ini orang yang hidupnya itu remeh-temeh. Enggak dilihat orang. Enggak dianggap. Dianggap hanya karena kekayaan dan posisi. Enggak sampai pada inti kemanusiaannya. Seperti itu berbadan pendek. Maka
karena dia mau melihat Yesus dikatakan berlarilah ia. Lihat setelah dikatakan berbadan pendek lalu ia berlari, bayangkan. Iya. Orang pendek lari-lari kayak bebek gitu kan, lucu kan? Bayangan kita seperti itu. Iya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Iya. Maka sebelum Yesus lewat, sebelum orang banyak mengikuti Yesus melulukan, dia lari duluan ke tempat yang belum dilewati orang banyak supaya bisa manjat pohon dan menunggu dari atas untuk melihat Yesus. Iya. Itulah orang seperti Zakheus ini, model orang beriman yang tadi saya katakan melewati, keluar dari zona nyaman. Lalu juga lupa bahwa dirinya itu juga pendek. Artinya apa? Artinya dia akhirnya toh juga nggak jaim lagi. Harusnya kan dia jalan gitu ya dengan wibawa di antara pengawal untuk menunjukkan saya itu punya martabat yang tinggi. Ini nggak ada pengawal, wibawanya hilang. Udah nggak ada pengawal, lari lagi. Wah, lebih lucu lagi kan, diketawain. Pasti ada yang ketawain itu. Tapi dia rela demikian untuk apa? Untuk bertemu Yesus. Iya. Sebuah pesan yang indah untuk kita orang beriman. Kalau kita sudah terpikat pada Yesus, maka semuanya juga akhirnya dinomor dua kan. Nah, image, citra, supaya saya kelihatan ini, enggak, dinomor dua kan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Berarti naik ke tempat yang tinggi. Ini Lukas lagi. Maka yuk kita cari untuk orang beriman pesannya. Yuk kita cari pohon-pohon ara dalam kehidupan kita itu apa? Supaya kita berjumpa dengan Tuhan lagi. Supaya kita bisa melihat Yesus lagi. Apakah pohon ara yang bisa kita panjat, kita pakai untuk berjumpa dengan Yesus lagi sehingga hidup kita tidak lagi suam-suam kuku ya. Maka coba kalau punya pengalaman iman, pengalaman rohani pada masa lalu, gunakan itu. Misalnya doa-doa tertentu yang menolong kita ya kan. Atau ayat-ayat kitab suci tertentu, atau pengalaman masa lalu, misalnya mendengarkan suara Tuhan dalam hati, kembali ke situ, itu seperti pohon ara, sehingga kita bisa berjumpa, melihat Tuhan lagi. Persis seperti Zakheus menggunakan pohon ara. Nah, itu yang dipakai oleh Zakheus, segala cara ia pakai untuk melihat Tuhan, melupakan dirinya sendiri. Dan yang menarik adalah, ketika Yesus sampai tempat itu, Yesus tidak terpukau oleh sambutan orang banyak. Ketika dia dieluk-elukan, dipanggil sebagai orang yang terkenal, tidak. Hati Yesus langsung tertambat pada Zakheus. Dia berarti mengenal Zakheus kan? Siapakah Zakheus itu? Orang pendek, manjat, pakaiannya pasti pakaian yang mewah. Karena Zakheus Di atas pohon. Di atas pohon pula. Tidak ada pengawal juga. Kalau ada pengawal kan dia pakai tandu gitu kan bisa. Pengawal, tandu aku supaya aku melihat Yesus. Dia nggak begitu. Lihat bagaimana Zakheus melupakan semuanya untuk berjumpa dengan Yesus. Naik pohon, seperti anak kecil sebenarnya ini. Maka Yesus pun berseru, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Nah, itu yang dikatakan Yesus. Aku mau menumpang di rumahmu. Menarik kata menumpang di rumahmu. Manein, tinggal di rumahmu. Kita ingat dalam Injil Yohanes ini seringkali digunakan kata tinggal ini. Ketika 4 murid pertama Yesus itu menyapa Yesus, guru, kemudian Yesus bertanya, apa yang ingin kau cari? Kami ingin tahu di mana engkau tinggal. Jadi perkataan Yesus, aku mau tinggal di rumahmu, bukan hanya tinggal dalam arti masuk ke rumah lalu secara fisik tinggal di sana, enggak. Tapi menciptakan persekutuan. Kamu adalah milikku. Aku adalah Tuhanmu. Itu artinya tinggal. Maka aku mau tinggal di rumahmu artinya aku mau merebut hatimu. Aku mau membuat hatimu hanya untukku. Ya, seperti itu sehingga engkau ada dalam persekutuan hidup denganku. Itu yang dikatakan Yesus. Menarik ya. Ada satu karya sastra yang indah tentang hal ini. Mungkin Pauline atau para sahabat Oase Rohani Katolik mengenal Khalil Gibran, seorang penulis dari Libanon, seorang Kristen Maronit yang terkenal karena tulisan-tulisannya, karya-karyanya ya, yang begitu puitis, sayap-sayap patah, Sang Nabi. Ada satu buku yang dia tulis yang juga tidak kalah bagusnya, yaitu Anak Manusia. Jadi itu tulisan sebuah karya sastra untuk merenungkan, mengisahkan secara berbeda kisah-kisah dalam Injil. Salah satu kisahnya adalah perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena.
bukan Zakheus tapi Maria Magdalena. Maria Magdalena diceritakan begitu ingin berjumpa dan berkata-kata dengan Yesus sampai suatu ketika Yesus lewat di depan rumah Maria Magdalena. Maka Maria Magdalena pun berkata, Yesus, mari tinggal di rumahku. Ini Maria Magdalena yang meminta. Kalau dalam Injil ini Yesus yang meminta. Tapi apa jawaban Yesus dalam kisahnya Khalil Gibran? Ketika Maria Magdalena meminta Yesus masuk dan tinggal di rumahnya, jawaban Yesus, Maria Magdalena, mengapa kau meminta aku tinggal di rumahmu? Saat ini aku sudah tinggal dalam rumahmu. Padahal masih di luar. Maka apa artinya? Yesus sudah masuk ke dalam hatinya Maria Magdalena dan sudah menguasai. Sehingga Maria Magdalena tidak akan pernah bisa hidup tanpa memikirkan dan tanpa berjumpa dengan Yesus. Nah, persis di sini. Maka Yesus berkata mau tinggal di rumah Zakheus, artinya itu. Mau bukan hanya rumah fisik, tapi mau tinggal di yang paling dalam, yaitu batinnya Zakheus. Ya. Maka Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat, ada sukacita di situ. Lupa sama orang-orang banyak yang memandang dan meremehkan dan menghina dia. Tapi dia menyambut Yesus dengan sukacita. Karena Yesus menjadi satu-satunya sumber sukacita. Ini seperti yang dikatakan Mazmur kan, bahagiaku terikat pada Yahweh. Terjadi dalam diri Zakheus. Bahagia dia, sukacita dia terikat pada Yesus. Maka Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu udah bagian pertama Injil selesai. Kisah Zakheus yang menjadi tokoh utama di sini, yang berlari-lari, manjat pohon, itu seperti anak kecil yang hidupnya tidak berarti di mata orang karena makna hidup dia letakkan semua pada kekuasaan dan pada duit. Sekarang menemukan makna baru, yaitu bahagia dia hanya terikat pada Yesus. Bagian kedua adalah tanggapan orang. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Pada masa itu, dosa itu seperti penyakit menular. Kalau kita dekat-dekat, kita bisa ikut. Walaupun kita nggak berbuat salah. Jadi, dosa itu otomatis sifatnya. Kalaupun saya tidak berdosa, tapi karena saya dekat orang berdosa, dosanya itu kena saya juga. Nular. Walaupun saya tidak berbuat salah, tapi saya juga ikut kena imbasnya. Kecipratan bahasa Indonesianya. Saya kecipratan dosa karena saya dekat dengan orang berdosa. Maka ada pertanyaan, kita ingat Injil Yohanes tentang orang yang buta. Ini buta karena dosa orang tua atau dosa dia sendiri. Jadi lihat, orang berdosa semata-mata karena dilahirkan dalam keluarga yang berdosa. Otomatis anak itu berdosa bukan karena perbuatannya, tapi karena dilahirkan dalam keluarga yang berdosa, yang kedua orang tuanya berdosa. Lihat, pandangan dosa pada masa itu seperti itu. Maka tidak bisa orang makan bersama orang berdosa karena ketularan. Itu seperti orang minum dengan cangkir yang sama dari orang yang sakit flu. Bisa ketularan flu-nya. Seperti itu. Yang paling jelas gambarannya adalah ketika orang dekat dengan orang yang kena HIV pada masa lalu ya. Orang kan lalu takut ya dekat dengan orang-orang yang kena penyakit HIV karena takut ketularan. Padahal tidak juga. Saya pernah tinggal beberapa lama bersama penderita HIV. Seperti biasa saya salaman, saya juga berpelukan dengan dia. Seperti itu. Memang untuk bahkan makan dalam minum yang sama pun sebenarnya juga bisa, tapi memang tidak disarankan. Nah, seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Maka ketika Yesus mau menerima Zakheus, waduh, Yesus ketularan dosanya nih, kecipratan nih. Itu yang Yesus buat, mendobrak pembatasan-pembatasan itu. Kita lanjutkan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Nah, ini dia. Seolah-olah Zakheus mengabaikan apa kata orang. Zakheus lebih pede dia sekarang. Nggak butuh lagi pengawal, nggak butuh juru bicara, ya kan? Nggak butuh pengacara untuk membela saya. Dia pede. Aku berbicara atas diriku sendiri. Menarik bahwa di situ sebelum berdiri dikatakan, tapi Zakheus berdiri. Kok orang berdiri aja ditulis? Pasti ini ada maksud. Dan kemudian berkata. Kata berdiri itu dalam Injil diungkapkan mengambil sebuah sikap. Berdiri artinya dia sudah meninggalkan cara hidup lama. Kemudian hidup secara baru, siap. Seperti Bartimeus ketika Tuhan memanggil dan orang banyak, kuatkan hatimu Tuhan memanggil, dia berdiri. Dan kemudian menanggalkan lalu berlari menjumpai Yesus. Demikian juga Zakheus. Dia berdiri, siap menerima cara hidup yang baru, yaitu cara hidup menuruti sabda Tuhan.
dan berkata. Apa yang dia katakan? Yaitu sikapnya dia, niatnya dia untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama. Bahwa dia melekat pada kekayaan yang selama ini dia puja-puji. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bayangkan, 50% dari semua kekayaannya diberikan kepada orang miskin, orang yang nggak punya hak, bukan karena transaksi, karena barter, atau juga karena hubungan darah, enggak. Setengah akan dia berikan kepada orang miskin. Banyak sekali itu 50% loh. 50% kekayaan, seluruh kekayaan. Ini mengingatkan kita akan kisah Herodes yang mengatakan, kalau mau setengah kerajaan akan kuberikan kepada siapa? Anaknya si Herodias, Salome. Itu dia. Maka ini niat yang betul dari si Zakeus. Setengah dari kekayaanku kuberikan. Tapi nggak cukup setengah. Berarti kan dia kehilangan setengahnya ya. Tapi kalau ada orang yang pernah kuperas, nah itu dia. Orang cukai itu selalu memeras. Karena misalnya 20 dinar itu untuk penjajah Roma, selebihnya terserah kamu minta berapa aja, itu untuk kamu. Pasti memeras memungut cukai. Maka dia mengatakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, pasti dia memeras kok. Akan kukembalikan 4 kali lipat. Gila. Itu berarti yang tersisa berapa itu? Udah 50% untuk orang miskin. Dari 50% yang tersisa akan dikembalikan 4 kali lipat dari jumlah yang dia peras dari orang lain. Dia nggak memikirkan lagi berapa yang tersisa untukku. Maka lihat ini proses orang bertobat, ya, tertarik, pertama lebih dulu, pengen tahu, kemudian juga ketika pengen tahu begitu besar, meninggalkan semuanya, zona nyaman dia tinggalkan. Ada usaha untuk itu, kemudian berjumpa dengan Yesus, ada sukacita. Bahkan ketika meninggalkan hartanya ada sukacita juga. Ini bagian yang penting, beresin relasi dengan sesama. Jadi beriman, relasi dengan Tuhan, bukan berarti mengabaikan relasi dengan sesama. Itu juga kan penting, relasi dengan sesama. Saya pokoknya dengan Tuhan, tapi relasi dengan sesamanya kurang baik. Kata-katanya kasar, tidak punya penghormatan kepada orang lain. Tapi dia sering ke gereja, Romo, doanya lama. Enggak. Relasi dengan sesama bagaimana? Maka bangku ujian untuk iman kita adalah relasi dengan sesama. Itu bangku ujian. Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, bagaimana mungkin kamu punya relasi yang baik dengan Tuhan yang tidak kelihatan kalau relasimu dengan saudaramu yang kelihatan juga tidak baik. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak bisa mencintai saudaramu yang kelihatan. Ini proses yang dialami Zakeus. Untuk berelasi dengan Tuhan, dengan Yesus pun, dia meletakkan juga pentingnya relasi dengan sesama. Maka dia memperbaiki relasi dengan mereka yang sudah dia peras. Itu. Dan apa yang dikatakan Yesus menanggapi itu, hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Wah, itu keselamatan seperti itu. Keselamatan adalah terjalinnya relasi dengan Tuhan, terjalinnya relasi yang baik dengan sesama. Dua hal itu keselamatan. Dan ini Zakeus menjadi sebuah contoh konkret bagaimana orang mengikuti Yesus. Kita ingat dalam Injil Lukas yang sama, ada orang mau mengatakan, orang kaya, pemuda yang kaya mengatakan, Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau. Aku sudah melaksanakan semua hukum Taurat. Itu semua sudah kulaksanakan sejak masa muda. Apa jawaban Yesus? Ada satu yang kurang. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikuti aku. Orang muda yang kaya itu mengikuti Yesus atau tidak? Tidak. Mengapa? Ditulis karena hartanya banyak. Zakeus tidak. Zakeus meninggalkan semuanya, memberikan hartanya untuk orang miskin, dan mengikuti Yesus. Maka Zakeus ini pengikut Yesus, model pengikut Yesus yang sejati, yang sungguh-sungguh hidup menjalin relasi untuk Tuhan dan bersama sesama. Dan dikatakan di situ, karena orang ini pun anak Abraham. Apa artinya? Abraham artinya memang pertama-tama orang Israel dikatakan keturunan Abraham. Tapi ingat, Abraham juga artinya memberikan berkat untuk segala bangsa. Maka Zakeus anak Abraham artinya Zakeus menjadi contoh bagaimana berkat itu bisa dibagikan. Menjadi murid Yesus, menjadi orang yang dibaptis artinya menjadi orang yang berbagi berkat. Itu. Zakeus melaksanakannya. Ya, Romo. Jadi kalau kita kaitkan dan refleksikan dengan diri kita sekarang ya Romo ya. Zakeus itu kan punya kelemahan juga ya Romo, yaitu pendek tadi ya Romo. Pendek dan serakah, pemungut cukai. Nah, bagaimana dengan kita sendiri Romo?
Ya, dengan kita ya, Zakheus adalah sebuah model, sebuah kisah yang menjadi model untuk kisah hidup kita masing-masing. Maka untuk kita, marilah kita bertanya, Yesus masih punya daya tarik nggak untuk aku? Jangan-jangan kita mengaku Kristen tapi sudah tidak tertarik pada pribadi konkret yang masih hidup sampai sekarang dalam rohnya, yaitu Yesus. Yesus punya daya tarik nggak untuk aku? Apakah kalau kita mendengarkan firman, liturgi Ekaristi, itu masih punya daya pukau, daya tarik? Aku masih punya hati nggak untuk perayaan-perayaan seperti itu? Nah, itu pertanyaan untuk kita. Itu kan titik awal. Titik awal bagi Zakheus untuk kemudian mencari Yesus. Karena apa? Ingin tahu. Berarti Yesus punya daya tarik bagi dia. Itu juga yang kemudian mengembalikan 2 murid dari Emmaus dalam Injil Lukas yang sama. Mereka sudah nggak tertarik lagi pada Yesus karena Yesus kok disalib, Mesias kok disalib. Mereka melupakan Yesus, tidak lagi tertarik dan meninggalkan Yerusalem. Tapi apa yang terjadi? Begitu Yesus menerangkan kitab suci dan memecah roti, daya tarik Yesus muncul lagi. Bukankah itu Yesus? Dan kita mengenal dia ketika memecah roti. Iman muncul lagi. Dan mereka berdua kembali ke Yerusalem. Maka iman kita berangkat dari itu. Apakah aku terpukau, terikat, tertarik pada pribadi Yesus yang kita kenal dalam gereja melalui perayaan sabda dan kitab suci dan dalam kesaksian orang-orang beriman. Jadi kalau kita berusaha pasti ada jalan ya Romo ya. Kalau kita berusaha pasti ada jalan, dan usaha kita menjadi kuat karena yang menarik kita itu Tuhan sendiri. Amin ya Romo. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, dan sebagai penutup dari acara ini kita tutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Uut dan kemudian dilanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Uut. Ya, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah atas firman-Mu, atas firman yang hidup yaitu Yesus Putramu, yang sudah menyapa kami dalam rohnya melalui firman yang kami dengarkan dan renungkan. Semoga semangat Yesus, yaitu rohnya juga menuntun langkah kami, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama, seperti yang dilakukan oleh Zakheus, seperti yang diminta dilakukan oleh umat di Sardis dan Laodikia. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita dan karya perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi benar-benar dapat memberi inspirasi kepada kita dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Karolus Putranto Trihidayat pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa.
bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai